katanya Seolah-olah. dari bahasa yang dilempar oleh saudara Said Didu itu ya. Oke. Saya juga lihat di beberapa video dia bicara terlalu ambil enteng aja. Itu satu hal. Yang kedua, soal saya udah lihat juga video beliau itu yang belakangnya air apa belakangnya di atas perahu. Ada beberapa hal yang saya mesti sampaikan yang sebenarnya juga saya bantu pihak perusahaan menyusun pernyataan-pernyataan yang berbasis pada data dan fakta. PSN-nya kalau dibilang PIK itu hanya untuk satu kawasan ekowisata. Kalau nggak salah itu 1.700 hektar saja. 1.700 hektar di PIK 2. Di PIK 2. Oke. Jadi bukan seluruh P. Oke. Bukan PIK 2 dan sampai PIK 10 kata saya gitu, bakal. Bukan. Jadi berlakunya PSN itu untuk PIK 2. Hanya PIK 2 dan hanya belakangan saja. Dan bukan berapa hari tadi, 2 hari pasca putusan MK. Pokoknya beberapa hari pada pasca diumumkan di koran, di media, mungkin beberapa hari pasca MK. Iya. Tapi sepertinya saya kurang tahu pasti karena bukan saya yang ngurusin juga. Iya. Kayaknya sudah jauh sebelumnya. Bukan terlalu lama juga. Saya juga nggak pernah dengar gitu karena saya bukan urusan saya di perusahaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa lagi di YMM Channel dalam rubrik Rutan Ruang Tahanan bersama RH Channel dan NBW Channel. Di mana di sini ada tamu terhormat kita, tamu yang sudah tidak asing lagi yaitu Bung Haris Azhar. Selamat datang Bung Haris. Makasih, Pak Yusuf. Selamat datang. luar biasa Pak. Baru pertama kali saya jeger gitu. diundang. Gitu ya? Iya. Ya memang yang pertama Kalau diundang makan udah sering. pertama kali semua orang yang datang ke sini. Karena baru ya. Ini baru berapa edisi? Mungkin baru 5 edisi dengan ini ya. Dan jadi hari ini kita akan membahas dan akan mendiskusikan masalah yaitu yang terkait dengan PIK Pantai Indah Kapuk 2. Nah, PSN yang ada di atasnya. Beberapa waktu lalu kita pernah mengundang Bung Said Didu dua pekan yang lalu dan Bung Said telah menyampaikan semua hasil temuan-temuan dan versi dan menurut pendapat Said Didu apa yang terjadi di PIK 2 dengan payung PSN. Dan tiba-tiba muncul nama Haris Azhar. Yang biasanya berdiri di posisi kanan luar. Sekarang jadi kiri luar. Multi sayap. Tapi tetap di sayap. Sayap yang berbeda. Ya, gimana Bung Refli? Iya, saya mudah-mudahan suara kita solid ya. Jadi walaupun saya pegang lebih baik saya pegang begini juga. Cari aman ya. Jadi kawan-kawan semua ya, sobat-sobat semua, kita mau kalau istilahnya cover both side ya kan. Tapi karena side-nya cuma satu, ya covernya both side-nya satu-satu. Jadi 2 pekan yang lalu saya itu sudah bicara banyak hal tentang PSN, Partai Sosialis Nasional, proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2. Ya, satu-satu saya sebutkan faktanya biar nanti Haris Azhar yang menjelaskannya. Pertama, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa, bukan? Pertama adalah Haris Azhar adalah lawyer dari Aguan. Ya, satu harus diklarifikasi. Yang kedua, munculnya PSN itu cuma 2 hari berselang dari putusan MK atau 4 hari, ya kan? Ada apa? Ya kira-kira gitu ya kita tanyakan pada waktu itu. Sebelum putusan MK atau setelah putusan MK muncul PSN itu berapa hari setelah putusan MK?
Yang ketiga adalah NJOP disamaratakan agar kemudian dijadikan, kalau tidak salah per meternya sama 50.000 semua ya, keterangan saya didu, sehingga pembebasan karena dijadikan PSN maka bisa dipaksakan dengan konsinyasi kalau menolak kan, tinggal titipkan ke pengadilan kan. Yang keempat itu PSN 2, PIK 2 itu ada PIK 10, jadi PIK 2 sampai PIK 10 itu PSN semua. Jadi katanya untuk PSN itu untuk lingkungan, untuk wisata, ya, ekowisata, itu dalilnya saja, dalihnya saja. Tapi yang penting itu bukan ekowisatanya, tetapi kawasan PIK 2 itu sendiri, yang dalam banyak hal orang mengatakan, wah ini kawasan alien ya, kawasan yang berbeda dengan kekuasaan Republik Indonesia jadinya nanti. Tentu dia juga bicara intimidasi kan terhadap orang, bahkan intimidasi terhadap pemilik lahan. Ya, terhadap lahan. Bahkan di kantor-kantor kelurahan itu ada agen-agen pembebasan lahan. Kalau kita boncengin orang yang mau dibebaskan lahannya, dapat persenan kita, sampai begitu. Dan isu-isu lainnya yang berkembang di masyarakat, bahkan Daeng Saididu naik perahu. Dia contohkan karena tanahnya pun akan terkenal dengan PIK itu juga, persis seperti Pangeran Diponegoro yang diukur makam leluhurnya akan jadi jalan atau jalan kereta, dan kemudian dia melakukan perlawanan. Seperti itu. Nah, ini sudah datang Haris Azhar. Tadi skenarionya kita berharap head to head, ya kan, ada Daeng Saididu-nya. Tapi rupanya Daeng Saididu berhalangan, dan tinggal Haris Azhar punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini dalam jangka waktu 1 jam selama-lamanya, dan sedikit-sedikitnya terserah. Silakan Bapak Haris Azhar. Ya, makasih Bang Refli, Pak Yusuf ya. Mudah-mudahan nggak sampai sejam lah. Saya bukan lawyernya Aguan ya. Oke. Nah, kalau ada pakai pendekatan kepentingan mungkin ada, tapi secara tidak langsung. Saya punya kantor hukum. Kantor hukum saya itu kerja, kalau orang suka lihat saya. Sorry, nama kantor hukumnya? Haris Azhar Law Office. Oh, Haris Azhar Law Office. Iya, makasih juga udah bantu promosi ini di sini. Iya. Nggak boleh. Ah, boleh. Kan dilarang kan Sama Pradi, iklan, Pradi kan? nggak boleh. Kode etik. Nah, jadi saya punya kantor hukum sudah bertahun-tahun. Kita memang kerja profit maupun juga non profit ya. Yang orang suka lihat saya kerja advokasi, urusan hak asasi kayak gitu-gitu kan, itu kadang pakai kantor itu juga. Tapi di kantor itu juga kita punya sektor yang profit gitu. Memang kerja biasa, firma biasa. Iya. Jadi kita punya banyak klien-klien yang juga perusahaan. Urusannya macam-macam, ada urusan utang piutang apa segala macam. Nah, salah satunya itu adalah anak perusahaan atau perusahaan yang mengelola Pantai Indah Kapuk itu juga. Oke. Nah, kita jadi konsultan di situ, kasih pendapat beberapa masalah soal keperdataan, masalah properti dan lain-lain. Sorry, konsultan di perusahaan, anak perusahaan. Jadi berapa perusahaan yang jadi klien? Kalau perusahaan di ASG banyak. Ya, tapi yang menjadi kliennya Haris Azhar Law Office Cuma satu. Satu ya. Boleh disebutkan namanya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Itu Itu rahasia. rahasia dagang Oke. kan. Oke. Nah, jadi kita di sana kasih, udah lama ini sebetulnya, Berapa tahun? sudah setahun setengah lah. Setahun setengah itu lama ya? Enggak, seolah-olah kan kesannya kayak gara-gara ribut belakangan ini saya jadi Oh, jadi centengnya. Ah. Oke. bukan jadi centeng, jadi lawyer. Iya. Jadi saya mendudukan dulu Kan seolah-olah. faktanya Seolah-olah. dari bahasa yang dilempar oleh saudara Saididu itu ya. Oke. Saya juga lihat di beberapa video dia bicara terlalu ambil enteng aja. Itu satu hal. Yang kedua, soal saya udah lihat juga video beliau itu yang belakangnya air apa belakangnya di atas perahu. Di atas perahu. Ada beberapa hal yang saya mesti sampaikan yang sebenarnya juga saya bantu pihak perusahaan menyusun
pernyataan-pernyataan yang berbasis pada data dan fakta. PSN-nya kalau dibilang PIK Ya. itu hanya untuk satu kawasan ekowisata. Hmm. Kalau nggak salah itu 1.700 hektar saja Di PIK 1.700 hektar di PIK 2. di PIK 2. Oke. 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 Jadi bukan seluruh P. Oke. Bukan PIK 2 dan sampai PIK 10 kata saya dulu, bakal. Bukan. Jadi berlakunya PSN itu untuk PIK 2. Hanya PIK 2 dan hanya belakangan saja. Dan bukan berapa hari tadi, 2 hari pasca putusan MK. Pokoknya beberapa hari pada Enggak, pasca diumumkan di koran, di media, mungkin beberapa hari pasca MK. Iya. Tapi sepertinya saya kurang tahu pasti karena bukan saya yang ngurusin juga. Iya. Kayaknya sudah jauh sebelumnya, Hmm. bukan terlalu lama juga. Saya juga nggak pernah dengar gitu, karena saya bukan urusan saya di perusahaan itu Iya. untuk ngurusin. Sebenarnya PSN itu kan bukan soal pengumumannya, tapi Kepresnya itu kapan? Nggak tahu saya. Oke. Tapi jangan lupa Kepres juga bisa dibilang dibuat mundur. Bisa juga. Ya bisa ya kan, bekas orang dalam kan. Oh, Nah jadi Nggak pernah saya jadi orang dalam. Di set dia. Gitu, Presiden. Jadi saya mau katakan bahwa kalau PIK dibilang berlindung di balik kebijakan PSN, sepertinya tidak seperti itu. Bahwa di dalam kawasan PIK ada yang dijadikan PSN, iya. Itu satu. Yang kedua, kalau PSN bukan berarti terus PIK dapat APBN seperti PSN-PSN yang lain. Hmm. Karena saya juga gara-gara pernyataannya saudara saya Didi itu, saya juga banyak tanya ke pihak PIK yang mana sebetulnya kemarin-kemarin bukan ini urusan saya gitu, tapi saya tanya juga kan. Apa namanya, itu 100% didanai sendiri oleh PIK. Gitu. Jadi PIK mendanai sendiri. Untuk PSN-nya. PSN itu, ekowisata itu. Oke. Nah sekarang tanahnya, lokasinya. Lokasinya itu tidak ada warga di situ. Hmm. Memang lokasinya adalah lokasi yang memang banyak mangrove-nya dulu ada atau hutan. Hmm. Yang kondisinya sudah habis hutannya. Hmm. Jadi kalau dengan bahasa pembelaan saya mau bilang justru sebetulnya PIK ini mau menghijaukan kembali. Hmm. Gitu. Mau menghijaukan kembali. Dan kalau nggak salah itu kawasan perhutani. Hmm. Jadi mungkin ada kerjasama juga dengan perhutani. Mungkin ya. Mungkin ya, saya nggak Ya. bisa pastikan soal itu. Jadi sebetulnya PIK ini mau menghijaukan kembali dengan bungkusan soal PSN. Bahwa PSN-nya sampai PIK berapa? 10. 10. Ya kalau itu sesuatu yang baik, mungkin orang akan bilang amin. Hmm. Artinya belum tentu ada. Daeng Said Didu belum mengatakan bahwa sudah fix 10, tapi itu akan menjadi sampai 10 nantinya katanya. Di PSN-nya. Ya, di PSN-nya. PSN-nya enggak, PSN-nya cuma hanya di ekowisata itu Nah, saja. maksudnya dalilnya ekowisata, tapi nanti akan di PSN-kan semua itu dari PIK 2 sampai PIK 10. Tapi kan belum. Jadi dari PIK 2 program daripada Agung Sedayu ya, itu dari PIK 2 sampai PIK 10. Dengan turunnya PSN di PIK 2, maka 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 ini ditarik menjadi dari 1 dengan PIK 2. Bakal mengikuti kira-kira gitu. Bakal mengikuti. Memanfaatkan PSN Dijadikan satu gitu. dari yang satu. Gitu. Apakah benar begitu? Kalau saya tidak pernah dengar ada pembicaraan seperti itu ya. Oke, tapi terus yang Anda ketahui dan Anda ingin bela, itu mungkin jauh lebih baik. Nggak, saya ingin meluruskan aja faktanya Ya. bahwa yang PSN di PIK itu hanya 1.700 hektar Oke. yang lahan kosong, Hmm. cenderung berair, Hmm. dan itu yang mau di PSN-kan untuk ekowisata. Oke. Nah, sesimpel itu aja. Hmm. Jadi kalau dikatakan bahwa nanti berlindung di kebijakan PSN, mengusir orang dan lain-lain, yang di 1.700 itu saya sampai tanya kemarin nih sebelum kita ambil video ini, itu tidak ada penghuninya. Hmm. Karena kalau ada penghuninya juga aneh, Hmm. karena itu kawasan kalau nggak salah perhutani punya. Ya. Nah, meskipun di kawasan perhutani kan boleh juga ada orang tinggal, tapi kan Hmm. biasanya ada hubungan dengan si perhutani surat menyuratnya. Ya. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Kalau dikatakan bahwa dengan kebijakan PSN lalu mengusir orang, tidak bisa. Hmm. Dan
Ngomong-ngomong, Ya. PIK ini kan sudah belasan tahun proyeknya. Hmm. Tanpa PSN pun mereka sudah kerja. Hmm. Gitu. Jadi sudah punya ritme kerja seperti itu. Nah itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi apa? Hal lainnya lagi. Harga 50.000 tergantung lokasinya Pak Refdi. Ini dibilangin semua dijadikan 50.000 Enggak. NJP walaupun Enggak. ada yang sudah ratusan ribu Iya. agar gampang dibebaskan. Itu tergantung desanya, Hmm. tergantung kecamatannya, lokasinya. Hmm. Gitu. Karena saya ngurusin yang begini-begini Hmm. udah beberapa kali memediasikan orang, Hmm. bantuin orang, termasuk orang-orang yang kesannya mau jual, ternyata sebetulnya dia udah 2-3 kali pernah ngejual. Hmm. Ada yang nakal-nakal juga ada, yang baik juga ada. Hmm. Saya bantuin, mediasiin, sukses, berhasil juga banyak. Hmm. Jadi macam-macam kasusnya, Hmm. nggak bisa dipukul rata begitu. Di lapangan juga apa tadi istilahnya brokernya, kalau Iya. nongkrong di kelurahan banyak, betul banyak. Iya. Nah itu ada lapisannya, ada yang nongkrong di tukang nasi goreng, ada yang nunggu di warung. Nah itu ada lapisan-lapisan kayak gitu. Saya juga kena pranknya kayak gitu juga sering. Hmm. Nah makanya saya selalu nanya kalau mau mediasiin begitu, saya tanya, kamu yang punya tanah bukan? Bahkan saya pernah ketemu beberapa kali yang punya tanah pun sebetulnya sudah pernah jual lewat orang lain. Hmm. Terus dia mau coba lewat orang lain lagi yang bawa ke saya. Tapi saya selalu ngecek ke mekanisme yang saya punya dan ternyata nih orang sudah pernah ngejual. Nah, jadi balik ke soal harga dulu. Iya. Itu tergantung desanya. Hmm. Lalu tergantung kondisi tanahnya. Ada yang namanya tanah air, tanahnya berair. Iya. Nah, empang atau ada juga yang di benar-benar pesisir, Hmm. tapi sudah terkikis Pak Yusuf. Berarti ada yang di atas 50.000. Ada, Paling rendahnya 50.000. ada yang 20.000 Oke. gitu. Jadi nggak benar. Nah, jadi soal di sana itu tanahnya, di sana itu tanahnya Nggak, maksudnya begini. gini, ini kondisi dulu iya, Iya. bervariasi, kata saya dulu kan. Tapi setelah adanya PSN, Semua kemudian semua Enggak. NJOP-nya sama ratakan oh enggak begitu. Enggak begitu. Oke, Jadi Itu sih saya bantahnya gampang, nggak begitu lah. oke. Enggak 50.000. pola pembebasannya Di tempatnya dia saya tanya sama salah satu pejabat di lokal sana. Ya. Dia bilang di situ harganya pasarannya mau 50.000 Pak Haris. Hmm. Saya nggak ngomongin kasusnya saya dulu nih ya. Ya. Saya tanya di desa ini harganya berapa? Situ pasaran 50.000. Hmm. Saya nggak pakai bahasa NJOP, nggak pakai harga apa gitu. Berapa? 50.000. Hmm. Nah, saudara saya Didu itu punya tanah di sana, Hmm. di desa tersebut. Hmm. Nah, info yang saya dapat luasnya kurang lebih 9 hektar Hmm. gitu. Nah, tanahnya dia itu kalau di lokasi yang tadi saya maksud itu ya memang pasarannya 50.000. Apakah dia merambah sampai ke PSN ini gara-gara harganya dia nggak terima? Menurut saya juga nggak fair gitu. Kecuali memang kalau dia memang orang yang melawan PSN di mana-mana. Tapi gini, artinya kalau bukan PSN, kan dia kan berhak untuk menolak, untuk dijual. Karena itu kan Berhak. perilaku bisnis. Mau PSN nggak PSN dia juga berhak kok sekarang. Private to private. Iya. Dia berhak kok. Saya nggak ngomongin PSN, dia punya tanah, dia punya surat, Iya. dia bisa buktiin. Asal surat itu surat dia. Iya. Pertanyaannya sekarang kan Pak Redwi pernah nanya dia nggak? Terus surat udah tanahnya dia, suratnya apa? Oke. Udah sertifikat nama dia belum? Oke, tapi kan sertifikasi kan tidak menunjukkan kepemilikan anu kan. Kadang-kadang ada orang membeli. Nah tapi itu belum dia ada. makanya. Jadi banyak juga kasus di sana orang backdoor beli, Iya. gitu, beli di belakang, ya kan? Karena dia nggak bisa muncul sebagai pemilik, ya kan? Karena dia backdoor, terus dia ambil isu lain, Oke. ya kan? Gitu. Saya nggak bilang bahwa PIK ini sempurna ya. Oke, tapi terlepas dari backdoor apa enggak tadi ya. Intinya adalah kan kalau tidak PSN kan nggak boleh memaksa orang untuk jual tanah. Nggak bisa. Karena kesannya kan sepertinya ada PSN juga nggak bisa. Kalau PSN bisa, kalau jalan Nggak tol bisa. Bisa jalan tol. Bisa jalan tol. Iya bisa.
tapi kan dikasih uang pengganti. Iya. Oh iya dong. Iya. Itu Dan artinya itu- bukan memaksa. Iya, tetapi kalau orang menolak itu dikasih ke pengadilan uang konsinyasi. Jadi ada Iya. tim appraisalnya. Jadi kalau misalnya sebuah kawasan dinyatakan PSN, maka pembebasan lahannya itu bisa dipaksakan melalui undang-undang pengadaan lahan. Tetapi harganya ditentukan oleh appraisal. Nah, kalau misalnya dia tidak sepakat dengan harga itu, silakan dia banding ke pengadilan. Iya. Nah, gitu. Nah, itu tempuh aja semua. Uangnya dititip. Cuma kan perkara nggak gampang juga. Enggak, makanya saya mau tanya. Ada orang Makanya mau saya tanya, makanya kalau misalnya tanahnya merasa nggak dapat harga murah, Iya. terus menyerangnya soal kebijakan PSN, nyambung nggak nih? Oke. Itu Paham nggak? Ya. Ini kan soal kepentingan pribadi, Iya. lalu ini kebijakan. Saya orang yang pribadi, secara pribadi, Iya. dan saya bicara di mana-mana. Saya nolak PSN, gitu. Tapi bahwa saya dalam konteks kerja kantor hukum saya, ada klien saya yang begini kan saya nggak di luar urusan saya. Kalau boleh tahu, itu klien Anda itu menguasai lahan. Saya nggak ngerti kan. Orang kan gini, ini kan ada proyek PIK 1, PIK 2, PIK 3, PIK 4. Iya. Dia punya proyek, tapi proyek tersebut kemudian belum membebaskan lahan orang, atau lahan orang itu akan dibebaskan dengan proyek itu. Kan ini maksud saya, bagaimana mungkin orang bikin proyek tapi tanahnya belum tanah dia gitu. Jadi begini Pak Refli, di dunia properti, Ya. orang bisa ngajukan izin lokasi, Pertama itu. Ya. ya. Terlepas kita setuju nggak setuju nih ya, Anyway. tapi realitinya kayak gitu. Iya. Izin lokasi, nanti dari izin lokasi itu dipersyaratkan sejumlah persen Anda harus menguasai lebih dahulu. Misalnya Anda mau bikin pergudangan, Iya. atau mau bikin soal perumahan, atau terintegrasi seperti PIK, Iya. antara jalanan, fasos, lalu soal pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, ekowisata, perumahan dan lain-lain. Diajukan tuh. Nah, nanti dia keluar izinnya. Setelah dia punya izinnya dengan sejumlah kelengkapan tadi itu, nanti dia disuruh melengkapi lagi Ya. dan juga segera melakukan pembangunan. Bukan jarang-jarang tuh orang punya izin nggak ngapa-ngapain, nggak lakukan pembelian tanah, nggak melakukan pembangunan, dicabut izinnya. Tapi Karena ada begini, batas waktunya. kan Anda setuju pastinya kan kalau seandainya ada masyarakat yang mendiami tempat tersebut let's say selama 25 tahun misalnya. Kan dia first option kan dia yang berhak untuk mendapatkan bahkan hak milik kan. Kalau dia Tanahnya, iya. iya. Kalau secara terus-menerus dia Kan nanti si perusahaan datang atau yang punya izin datang nawarin, mau nggak? dibeli.